kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Ini ceritanya Didik Rahbi ini dikerjain anak-anak milenial. Dan Gen Z. Disuruh jadi anchor kan gitu Iya, ya. Tapi nggak apa, saya ikut karena kan milenial lebih pinter ya. Nah, sekarang kita ada acara ngopi di Indef ya. Nah, ngobrolin ekonomi politik di Indef. di Indef ya Kak. Atau ngomporin. Nah, sebenarnya yang tukang kompor sebelah saya ini. Dengan dirty food ya. Mudah-mudahan ini tidak dirty voice. Nah, ini ada yang pemiliknya ini sebenarnya Bila. Bila. Jadi dia yang merintah saya untuk membuka ini ya. Kedua Eko ya, Eko ini narasumber Indef ya. Dia selalu analisnya moneter ya dan keuangan ya. Mungkin lagi sedih karena BI digeledah. Gitu. Nah, Mas Ferry ini apa hubungannya Mas Ferry dengan ekonomi? Kan nggak ada. Jadi kebingungan juga. Saya agak ketakutan. Nggak apa-apa. Ini ada hubungan antara korupsi dengan ekonomi ya. Ini sekarang serius ya? Saya serius sekarang ya? Boleh ya? Jadi di dalam ada pemenang Nobel dalam bidang ekonomi namanya Magnus Olson ya. Olson. Dia tulisannya itu bukunya The Rise and the Decline of Nation. Nah, itu ekonom ya, tapi membahas hukum. Nah, jadi nyambung dengan Mas Ferry ya. Di situ disebutkan negara itu maju dan mundur terutama disebabkan oleh satu konsep yang dijalankan negara itu namanya distributional coalition. Ya, oligarki. Jadi penguasa dan pengusaha menyatu, elit tertentu, dan dia mendistribusikan dengan hukum, memberikan fasilitas-fasilitas sebanyak mungkin. Ya, tidak mengindahkan masyarakat banyak. Kayak ngomongin seseorang di masa lalu, Bro. Jadi sekarang juga terjadi. Ya kan? Dan itu dalam hukum korupsi soal state capture corruption, bukan yang ditangkap tangan ya. Misalnya kalau berani apakah fasilitas yang diberikan kepada Kaisang perusahaan tiba-tiba gelembung kan? Ini langsung panas ya. Indikasi misalnya terjadi begitu, itu yang terjadi ya. Apakah itu berhubungan atau saham-saham yang dimasukkan itu berhubungan atau tidak? Nah, seperti itulah yang menyebabkan negara itu terjerembab, nggak bisa naik. Nah, Indonesia itu punya potensi karena sama dengan Korea itu tahun 70, 200-an income-nya, sekarang sudah tinggi Korea, kita masih 4.800, Malaysia sudah 200.000 ya. Nah, itu akan kita diskusikan ya, sambil guyon tadi, ya saya serahkan ke milenialnya Bila ya. Kamu harus melucu juga. Aduh, Pak. Kebetulan kalau joke saya itu lucu-lucu di kalangan saya aja sih, Pak. Bukan kalangan atas ya, Pak. Oke, jadi kan kita tanggal 9 Desember kemarin nih Pak ya, kita ada merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia gitu ya. Tapi apakah Hari Anti Korupsi Sedunia ini udah terjalankan atau belum? Atau Indonesia ini belum ada anti korupsi nih? Masih banyak atau enggak sih? Gimana nih Pak Ferry? Kita ngeliat kan banyak nih kasus kemarin nih ya. Apalagi yang baru-baru hangat ini kan, ada masalah dengan BI digeledah gitu ya. Gimana nih Pak Ferry dengan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan kondisi Indonesia ini masih banyak banget nih Pak tingkat korupsinya Pak? Ya, korupsi itu penyakit negara, terutama kekuasaan di mana-mana. Iya. Karena sifat kekuasaan kan memang menyimpang. Betul. Ada giumnya itu Lord Acton. Kita semua kayaknya belajar itu. Iya. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya. Sepanjang ada kekuasaan, dia akan cenderung menyimpang. Kalau dia berkuasa absolut, sudah pasti dan pasti menyimpang. Nah, maksim ini berlaku di banyak hal. Iya. Dulu BI sendirian ngurus banyak hal gitu ya. Dikhawatirkan menyimpang. Timbul saudaranya OJK
tetap masih menyimpang gitu ya. Ini karena soal urusan kekuasaan itu memang godaannya dari penyimpangan karena dia punya power gitu ya. Bahkan di titik kekuasaan tertentu ya, seperti presiden itu mau apa potensinya jauh lebih besar. Ya, bisa ke keluarga, ke sanak famili, ke orang-orang di sekitarnya. Itu potensial disimpangkan. Sampai hari ini, kalau dalam perspektif saya ya, Pak Mayor Teddy itu tidak sah secara hukum. Nah, kenapa, Pak? Ya, secara undang-undang nggak diperbolehkan gitu ya, karena dia harus pensiun. Tapi karena sifat kekuasaan itu menggoda, apapun pokoknya bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, itu juga banyak terjadi, termasuk yang disinggung Prof. Didik tadi. Itu cerita pesawat jet pribadi itu belum tuntas hari ini. Padahal di ilmu kami, di ilmu hukum, kalau ada relasi kekuasaan dan keluarganya yang menerima sesuatu, itu potensi gratifikasinya hampir mendekati 100%. Tidak ada anak keluarga pejabat didekati dunia bisnis, diberikan sesuatu, tidak berupa gratifikasi. Karena itu kekuasaan ya harus dikontrol. Iya, harus dikendalikan. Balances. Makanya kita aneh juga itu KPK kok kesimpulan itu bukanlah gratifikasi. Kalaupun gratifikasi harus dikembalikan uang tiket sebesar 90 jutaan waktu itu ya. Saya bingung itu, Prof. Karena KPK versi kekuasaan, versi keadilan. Bukan versi keadilan. Karena saya bingungnya gini, Prof. Sejak kapan jet pribadi bisa di-compare ke isu milik negara, gitu ya? Kan dia katakan itu bukan korupsi sepanjang diganti tiketnya. Nggak masuk akal itu, karena itu pasti milik pribadi yang sedang mempengaruhi alat kekuasaan negara. Jadi aneh itu kasus tidak bergerak ya. Jadi saya yakin sebenarnya godaan kekuasaan itu banyak sepanjang dijalankan dengan konstitusi. Menurut saya itu akan terkendali. Dan poin penting tadi, mengendalikan kekuasaan. Nah, di konstitusi itu semua kendali sudah ada. Tinggal mematuhinya saja. Tadi kan Prof. Didik bilang, ini kita akan bingung nih pendekatan konstitusionalnya. Pendekatan konstitusi itu seluruh isu ada. Jangankan soal ekonomi, soal jomblo pun diatur di konstitusi. Ya, pasal 28B itu, Prof. Setiap orang berhak menikah dalam ikatan pernikahan yang sah. Itu penyelamat untuk para jomblo tuh. Di antara kita ada yang jomblo. Nanti pakai pasal itu. Kalau ditolak calon mertua bisa ancam pakai pasal 28. Apalagi ekonomi yang luar biasa ya. Ada soal lingkungan, soal ekonomi bersama, yang punya prinsip kedekatan dengan azas kekeluargaan dan lain-lain. Jadi sepanjang konstitusi dijalankan, saya yakin potensi korupsi dalam bernegara itu akan akan sangat jauh berkurang. Bukan diminimalisir ya, akan sangat jauh berkurang. Tapi yang selama ini kita lihat, alat kekuasaan itu cenderung kemudian untuk menggunakan kekuasaannya untuk dapat keuntungan. Nah, saya pernah sering nyontohin ke mahasiswa, Prof. Alat kekuasaan menyimpang itu. Dulu Obama pernah ditawarkan untuk 3 periode itu, Prof. Agak mirip-mirip dengan Jokowi. Presiden negara sebelah. Antah berantah. Lebih keras beliau. Tadi saya yang dituduh provokator, maha gurunya gitu. Di negeri antah berantah kan godaan juga. Obama bilang, saya tidak akan mau karena 2 hal. Satu, konstitusi kita sudah melarang lebih dari 2 periode. Kedua, anak istri saya menuntut saya di rumah. Nah, di Indonesia beda, Prof. Anak istri yang menuntut 3 periode. Jadi soal kekuasaan nyambung dengan ekonomi itu ya, kan ada exchange theory itu. Jadi teori market, teori political market. Kalau dalam market kita itu bertukar membeli barang, menjual barang, yang mengontrol itu adalah pasar. Kalau kita berbuat salah sebagai pengusaha, ongkosnya terlalu tinggi, itu bangkrut sendiri. Hanya sendiri. Yang lain ribuan perusahaan jalan. Tapi di dalam negara, masyarakat bertukar dengan kekuasaan. Ya, calon presiden bertukar dengan voters. Kalau negara itu berbuat salah, maka yang terkena seluruh jurisdiksi negara itu.
Nah, karena itu wajib hukumnya dijalankan check and balances. Ya. Check and balances itu, nah sekarang check and balances itu dibunuh, ya, mayoritas parlemen dikuasai, tidak ada suara kontrol, maka power tend to corrupt. Nah, jadi ini antara politik sama ekonomi satu arus. Jadi dalam ekonomi mempelajari Didik Rahbini dengan institusinya. Saya sebagai produsen atau sebagai konsumen. Dalam politik mempelajari Ferry Amsari dengan institusi politiknya sebagai voters atau sebagai anggota parlemen. Jadi ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu psikologi mempelajari manusia. Nah, jadi nyambung sebenarnya. Jadi teori itu sudah memberikan inspirasi pencerahan kepada penguasa, ya harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan ya terjadi kerusakan institusi. Dan selama 10 tahun ini institusi itu dirusak-rusak. Itu yang saya jelaskan itu institusi, ada check and balances, itu institusi, ya. Institusi itu aturan main, kebiasaan, ya, undang-undang, norma-norma tertulis tidak tertulis yang dijalankan secara kolektif bersama agar hidup kita teratur. Tapi kalau kita punya MK untuk ngatur bagaimana negara berjalan, tapi dirusak, ya jadi rusak. Ya enggak? Ya disorongkan anak bawang untuk jadi pimpinan, ya jadi repot gitu. Itu peristiwa di MK itu unik juga di keilmuan saya tuh, Prof, Mas Eko. Karena kan secara sederhana bisa dilihat konflik kepentingannya, merusak sistem, Prof. Ya, sistem, merusak tatanan. Hakimnya pamannya, yang memohonkan itu partainya, sama adiknya di dalamnya, sama orang yang mengaku fans berat dirinya. Di termohon ada DPR dan pemerintah yang merupakan pemerintahan ayahnya. Jadi satu paket sidang itu tentang dia saja, Prof. Tentang yang namanya Gibran ini kan. Ya, itu jelas sekali. Jadi pemerintah ini mewarisi institusi yang rusak. Jadi untuk memperbaiki tidak mudah. Institusi itu sederhana, ya. Tertulis atau tidak tertulis. Contoh di sini atau di kelas. Dilarang meludah di lantai. Kan tidak ada aturannya, tapi itu etika. Ya enggak? Coba pimpinannya ngeludah semua. Rusak kan? Atau berjalan di sebelah kiri kan tidak ada undang-undangnya. Tapi coba ada 10 kanan, kehidupan rusak. Itulah yang dirusak oleh pemimpin 10 tahun terakhir ini. Jadi merusak institusi itu parah dan nggak ada, ya tidak ada pasalnya kan? Tapi lebih dahsyat kerusakannya. Gitu. Setelah merusak nasional, dia sekarang beranjak ke daerah sekarang. Mungkin saya mau nanya ini ke Mas Eko ya, kan tadi udah dijelaskan banyak lagi banget sedih, ya. Lagi sedih. Institusi sedang dirusak. Bersedih. Jadi kan tadi udah banyak nih ya yang dijelaskan dari Prof. Didi, dari Pak Ferry Amsari bahwa institusi ini sudah dirusak gitu ya oleh berbagai macam oknum, kita mungkin oknum atau bukan, Pak? Oknum tapi banyak. Oknum tapi banyak. Pemimpin yang rusak. Sudah banyak nih dirusak ya. Dengan kondisi kayak gini nih Mas Eko ya. Dengan visi misi dari pemerintahan Pragip gitu di pertumbuhan ekonomi 8%, bisa nggak sih tercapai, Mas Eko? Padahal ini institusi udah rusak banget ini, Mas. Iya, oke. Jadi kalau tadi ini ya Mas Ferry dan Pak Didi menjelaskan konteks dari sisi hukum dan institusinya itu, dan juga teorinya tadi ya, bahkan juga meng-quote ya, katakanlah ini ya, tadi gambaran tentang teorinya begitu sudah sangat jelas. Nah, secara empirical itu sebetulnya juga sangat berkaitan begitu. Jadi bisa dikatakan ya negara di dunia ini nggak ada yang bisa tumbuh tinggi kalau korupsinya marak begitu. Itu sudah proven gitu. Jadi banyak riset juga menggambarkan itu bahwa korupsi itu pasti akan menggerus pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kalau mau mencapai pertumbuhan 8% tapi korupsinya dibiarkan, ya itu impossible lah ya. Karena tadi institusi yang rusak, korup gitu, dan mau pertumbuhan tinggi gitu ya. Katanya oke, bukan 8% tapi arahnya ke 8%, tapi itu arahnya bisa ke 4% kalau perbaikan terhadap korupsi itu tidak dilakukan gitu.
Nah, sekarang sebetulnya juga publik ya, ini masyarakat yang nonton ini juga bisa memantau begitu, melihat ada yang sering disampaikan juga oleh media ya, indeks persepsi korupsi. Iya. Nah, itu kan dengan kasat mata ya kita bisa membandingkan bagaimana Iya. Indonesia yang indeksnya rendah gitu ya dibandingkan misalkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia atau Singapura yang persepsi korupsinya jauh lebih bagus. Ya kelihatan ya tingkat kesejahteraannya juga beda. Jadi sebetulnya kan real gitu. Jadi kalau kalau kita nggak bisa mengukur ekonomi gitu ya, ukur saja indeks persepsi korupsinya itu. Kalau dia stuck kayak sekarang hanya di 30 ya, 34 kalau nggak salah. Udahlah, jangan bicara pertumbuhan 8% gitu ya. Mempertahankan yang 5% saja saya rasa semakin berat begitu. Itu kenyataan kan yang terjadi saat ini begitu. Sehingga walaupun ya sebetulnya ekonomi itu jarang bisa melucu gitu ya, tapi kebijakan ekonomi kita sekarang terlalu lucu. Bagaimana mungkin ya ekonomi kita tumbuhnya melambat, dipaksa untuk bayar pajak lebih banyak ya, PPN dinaikkan gitu kan. Terus. Berbagai macam insentif dinaikkan, terus yang berupa paket kebijakan ekonominya itu hanya paket kebijakan ekonomi yang setengah-setengah gitu ya, diskon cuma 2 bulan gitu ya. Itu kan ibaratnya kebanyakan tanda bintangnya gitu. Lucu itu mahal. Lucu mahal. Undang pelawak terkenal itu bayarnya Betul. mahal. Tapi gini di luar yang ada Eko ini di Indef bertanggung jawab kepada big data. Big data itu bermiliar-miliar data bisa ditarik. Bisa nggak kita bikin untuk sebagai kontribusi kepada negara, bikin indeks demokrasi, persepsi dari persepsi masyarakat? Kayaknya bisa ya kalau sangat bisa kita keluarkan itu, aja tuh data-data itu, dan itu akan memberikan pengaruh terhadap publik lah ya. Kalau nggak berpengaruh ya beban namanya. Sebenarnya di parlemen itu mudah sebenarnya kalau parlemennya itu sehat ya. Begini. Teman-teman tuh di Komisi Ekonomi kan kadang-kadang banyak yang tidak backgroundnya ekonomi. Kita memutuskan ekonomi misalnya. Ya kita sebagai pimpinan kita kasih bacaan-bacaan dari publik yang sehat, bagus kita kasih. Nah mereka yang dapat inspirasi itu, kemudian dia bisa berbicara dengan bagus dengan inspirasi itu. Dan dia sebagai anggota DPR kan punya bobot. Ya enggak? Sehingga dengan adanya lingkungan yang sehat ya, check and balances, kritik yang bagus, itu sudah bisa di parlemen itu jadi sehat. Tapi karena sudah dikuasai jadi sudah nggak bisa lagi. Salah satu hal yang penting terkait itu di sisi hukum dan harus berkaitan dengan teman-teman ekonomi, Prof. Setiap produk undang-undang yang dibentuk sekarang supaya tidak salah pilihan kebijakan ekonomi, selalu ada aspek ekonomi yang namanya RIA. Regulatory Impact Assessment, yang sudut pandangnya ekonomi. Jadi kalau buat undang-undang IKN harus lewat RIA dulu. Apakah keuangan mampu, dari mana sumbernya, bagaimana dampaknya secara ekonomi, itu wajib. Orang hukum nggak ngerti. Tapi harus ada dalam naskah akademik pembentukan seluruh undang-undang. Naskah akademik itu susah, soalnya dibikin subuh-subuh sembunyi-sembunyi. Nah, itu yang saya mau bilang. Nah, sekarang DPR itu setiap buat undang-undang nggak ada RIA-nya. Nggak ada pembahasan IKN, tidak ada. Daerah khusus Jakarta juga tidak ada. Jadi dulu kolusi itu hanya dalam proyek-proyek kecil. Sekarang kolusi dalam proyek besar. Jadi aneh betul. Undang-undang KPK ya. Saya tanya ke teman-teman di DPR, kok subuh-subuh dan tidak ada pansus? Di hotel gitu. Dipengaruhi siapa? Ada nggak istana mempengaruhi telepon? Bukan hanya telepon, ngontrol tiap hari. Jadi itu ya, arsitek KPK itu ya pimpinan presiden. Ya. Arsiteknya langsung. Pasti itu. Dan undang-undang KPK itu tidak bisa dirubah di waktu yang lalu. Sejak 2004 saya jadi anggota DPR, itu sudah ada upaya untuk menggergaji KPK, sudah. Tetapi tidak berhasil karena Presiden SBY tidak mau. Ini bukan hanya menentang, tapi menjadi arsitek yang mempengaruhi keseluruhan. Lalu pura-pura di depan publik DPR yang melakukan ya. Ya, dan ada Gunawan Muhammad, Ismit Haddad, dia datang kepada Presiden ya. Wah, terima kasih.
setelah itu tahu nangis Pak Gunawan Muhammad. Sedih juga. Mencintai seseorang kemudian patah hati nangis gitu. Karena memang sastrawan jadi romantis itu. Bertepuk sebelah tangan ya Pak mungkin. Saya tahunya soal undang-undang KPK itu dirusak oleh istana dan peran presiden penting ketika tambah panas istana. ketika kami masyarakat sipil datang ke istana menyarankan agar dikeluarkan Perpu supaya undang-undang KPK dikembalikan seperti sedia kala. Dan presiden bilang nggak usah Perpu, nanti kan saya gimana kalau ditolak oleh DPR. Saya bilang ke presiden, nggak apa-apa Pak ditolak, supaya kami publik tahu Bapak standingnya di mana, di DPR kah atau di publik. Dengan jawaban itu tahu. Dia langsung diam, dan sejak itu saya tahu dialah aktornya. Iya, dia aktor ya, sebab kalau bilang A itu di belakangnya B. Z, Prof. Jauh lagi. Nah, saya kira pemimpin ke depan harus punya tanggung jawab lah ya, jangan bermain umpet seperti itu, sehingga nanti kebijakan publik. Jadi ilmu yang eksakta, ya teori-teori yang kita pelajari, ya itu menjadi susah karena ada drama, ada yang tidak bisa ditebak, ya. Jadi kayak novel, jadi susah kita untuk memperbaiki keadaan-keadaan gitu. Jadi 8% itu novel ya, Prof? Iya. Atau sekalian aja dibuat negara teater ya Pak. Tiap orang ada aktornya gitu. Tapi ada bagusnya cara kebijakan ekonomi kacau begini, Prof. Kenapa Pak? Sebab Mas Eko sudah berpikir ekonom jadi bisa bercanda. Jadi seperti Kalau nggak serius banget. seperti masa Rusia waktu zaman komunis, makin banyak jok-jok kan. Ya. Mati cara ekonomi. Iya. Mati ketawa. Mati. Kan tadi kita udah ngebahas juga nih ya. Bila kehabisan pertanyaan. Ini orang bercanda aja. Saya banyak pertanyaannya Pak, apalagi buat Pak Ferry ini sama Mas Eko banyak banget nih, karena emang negara kita udah terlalu carut maut ya, apalagi saya sebagai Gen Z ya, kebetulan saya Gen Z Pak. Merasa risih gitu ya dengan kondisi pemerintahan sekarang nih. Kalau kita ngeliat di X aja gitu yang sekarang, tadinya Twitter ya, sekarang jadi X ya, diganti ya. Mungkin Mas Eko juga tahu karena dari Direktur Pengembangan Big Data udah ngupas banget Iya, nih. kita sering X tuh, crawling ya. gitu apa aja ya yang ada di Gimana nih, Mas? Twitter, di X itu. Mungkin dari Kontinum gitu ya, apakah udah ada mungkin ngintip-ngintip sedikit nih kajian-kajian nih perspektif masyarakat tuh gimana sih Mas sama kasus korupsi sekarang itu ya, dan gimana harapan mereka sama perekonomian nasional ke depan tuh seperti apa Mas? Ya, kalau kita mengaitkan ya, datanya saya nggak hafal, tapi pasti sudah gitu, karena kita banyak sekali isu-isu di dalam Kontinum ya, divisi Big Datanya Indef, ini meng-crawling ya isu-isu korupsi ya dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Tentu itu hubungannya negatif lah kalau dibilang secara technically gitu ya. Kalau korupsinya makin banyak, ya ekspektasi terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ekonomi ya jadi negatif gitu ya. Jadi orang sentimennya jadi apa ya istilahnya ya kayaknya nggak ada optimisme begitu. Kenapa? Karena semakin banyak korupsi itu ya dunia usaha juga akan semakin ini kan enggan gitu ya untuk menambah investasi mereka begitu ya. Dan itu biasanya itu juga netizen gitu ya terbaca ya di situ. Memang kalau misalkan terutama isu-isu seperti ya kemarin ya berbagai macam, misalkan ini contoh saja nih ya yang sampai 300T itu ya merugikan negara 300T itu timah gitu ya. Itu juga besar sekali implikasinya begitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ke Bangka misalkan gitu ya, di bubble gitu ya yang kasusnya itu memang kan berimplikasi kepada perekonomian daerah ya. Orang jadi enggan ke sana, ekonomi nggak bergerak begitu. Nah itu implikasi dari korupsi itu memang luas dan ya saya rasa netizen sadar ya bahwa penting sekali gitu untuk memerangi korupsi. Jadi keseriusan memerangi korupsi itu akan menentukan bagaimana novel 8% tadi itu tercapai atau tidak gitu ya. Kayaknya merata ya korupsi itu ya. Seperti ya, Pak. Departemen yang dipimpin oleh menteri terbaik di dunia korupsinya 350 triliun. Dan yang ngomong bukan hanya analis pengamat, tapi itu langsung Menko Polkamnya. Dan sekarang tidak ada lanjutannya. Berarti dapurnya busuk. Sehingga dan memang effort seperti kita ini kritikus harus lebih banyak lagi. Sebenarnya harapan kita kepada DPR kan supaya lebih kuat itu pengaruh check and balances ya. Tapi kita jangan putus asa ya. Dan dengan kita
guyon begini kan berarti masih terhibur. Masih. Problematikanya juga ada, Prof. Semangat pemberantasan korupsi kita itu kan cuma tampak di muka. Iya. Contoh paling sederhana, kalau nangkap koruptor, tuh uang dipamerin tuh. Padahal kan hampir tidak diperlukan itu. Yang diperlukan publik, bagaimana rangkaian korupsi itu dilakukan. Iya. Nah ini selalu gaya-gaya itu dari era Orde Baru gitu terus. Padahal kalau orang nangkap korupsi itu nggak pernah di negara-negara maju tuh uang harus dibuat bertumpuk-tumpuk. Yang orang tahu uang tuh masuk kas negara atau tidak. Karena itu akan merugikan ke ekonomi kita dan lain-lain. Supaya ada dramanya. Dramanya itu lagi kan. Bukan upaya sungguh-sungguh nangkapin orang yang bermasalah. Dan juga ada masalah ya. Misalnya saya memimpin bertemu baru saja ketemu seorang mantan dubes ya. Prof, saya membawa investor dan memang sudah siap, tapi begitu keliling daerah tanah langsung dipanakin. Jadi hanya mundur. Ya karena itu mengapa pemimpin Tesla siapa si Elon Musk itu datang sini disambut presiden, kemudian Raja Arab dipayungin, nggak datang karena ada masalah-masalah internal kita. Dipanakin. Itu bukan penelitian, itu pengalaman langsung seorang dubes ya. Itu korupsi di dunia bisnis tahap awal itu, Prof. Tahap berikutnya mereka akan bingung, kok tanah ada sertifikat 3 di satu tempat. Mereka akan takjub sendiri dengan korupsi kita kan. Iya, berarti penataan hukum lah yang berat ya. Penataan hukum itu berat. Iya. Nah, saya mau nanya juga nih ya. Tadi kan kita udah bahas banyak nih korupsi udah terjadi ya. Saya tuh penasaran Pak ya, kenapa sih para pejabat ini tuh suka korupsi Pak? Padahal mereka udah dikasih gaji gede kan ya maksudnya ya. Dan lulusan universitas. Lulusan universitas, terus dapat insentif Semuanya lulusan universitas. Kenapa nih Pak? Padahal SDM tinggi lah ya kan udah pada S2, S3. Tapi kenapa masih korupsi sih Pak? Kenapa nih Pak? Mungkin ada yang bisa menjawab, siapapun dia Pak Ferry. Supaya Prof. Didi tidak keduluan dan Pak saya habis. Dari segi apapun jawaban itu, dari ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu agama, jawabannya sama. Kekuasaan itu pusat godaan untuk menyimpang. Nah, dalam ilmu ekonomi kan ada soal konsep keterbukaan kan, untuk mencegah mereka main-main kekuasaan kan. Dalam ilmu hukum juga harus ada kejelasan peraturan kan. Dalam ilmu agama dapat satu bukit, minta bukit emas nih, minta bukit yang kedua. Dapat 2 bukit, minta bukit yang ketiga. Nggak pernah puas. Begitulah godaan kekuasaan. Nah, fungsi negara semuanya pasti bicara mengawasi kekuasaan itu bekerja. Karena memang motifnya akan selalu begitu dalam pendekatan apapun. Bahkan dalam pendekatan pembagian nasi di Jumatan sekalipun, itu potensi korupsinya besar kalau tidak jelas sistemnya. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 3. Bayangkan kalau pembagian nasi gratis setiap Jumat itu adalah pembagian simpul-simpul ekonomi kekuasaan negara. Pasti akan terjadi orang ngambil 2, ngambil 3, padahal dia datang sendiri kan. Nah itu juga yang terjadi dalam konsep ekonomi kita di konstitusi, agar maling-maling itu tidak mengeruk seluruh kekayaan negara kita untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka perlu pembatasan-pembatasan dan perlu tujuan bahwa bumi, air, dan segala isinya ini bukan untuk Anda sendiri, untuk semua. Nah, kalau tidak ada pembatasan, saya yakin lah itu akan dilakukan siapa aja, bahkan akan tergoda kan, Prof? Intinya diperlukan semaksimal mungkin upaya mencegah. Jadi calon koruptor dipersempit. Tidak hanya itu, selain dengan etika, nilai-nilai agama, juga dengan inovasi. Contohnya transaksi di negara nggak boleh lagi pakai duit, harus lewat transparan, lewat teknologi ya, online, pembatasan uang viral ya. Kemudian dengan teknologi seperti kartu kredit. Kartu kredit itu kan susah dimanipulasi oleh orang kan, karena kan tercatat. Nah, harus ada inovasi seperti itu. Nah ini yang harus banyak dari kalangan pengambil kebijakan
terutama di level eselon 2, eselon 3 yang membuat sebanyak mungkin ya teknologi. Termasuk untuk persaingan tender ya, itu kan menggunakan LPSA misalkan ya, gitu ya. Sehingga Elektronik. harga kijang tidak terlalu beda ini kan. Yang belum bisa disentuh tuh yang belum bisa disentuh alat-alat militer. Ini saya kira pelan-pelan harus mulai diobservasi ya. Tapi kan masih ketakutan, masih khawatir sana sini. Ya. Itu alat militer itu nggak terlalu jelas ininya kan harganya. Yeah. Itu gambaran bahwa daulat sipil tidak terlalu besar di Republik ini kan, Prof. Iya. Sehingga militer aja takut, padahal militer harus melindungi sipil dan harus terbuka kan. Harusnya gitu ya, tapi faktanya Pak. Jangan dipancing lagi, itu udah panas. Nanti Tugas keluar saya. semua. Memang tugas saya. Tugas memancing. Mancing-mancing ini sudah di atap, sudah nggak bisa lagi. Saya sendiri, bahaya ini. Tahu konsekuensinya. Tadi saya sudah melihat muka Pak Ferry udah langsung terkaget ya kalau ngomong tentang militer. Nah, Aku nambah dikit. Boleh, silakan, Ini tentang hubungan gitu ya, atau interrelasi kekayaan dengan kekuasaan. Nah ini mungkin nanti gimana kita memperbaiki ke depan begitu ya. Ini dua-duanya ini harus tercover dalam memperbaiki institusi ya. Jadi kalau misalkan kita punya KPK, sungguh pun KPK-nya belum seperti yang sekarang yang sudah digergaji gitu ya. Yang dulu katakanlah gitu ya, itu tetap tidak cukup karena dia fungsinya itu adalah mengendalikan kekuasaan ya supaya tidak merampok kekayaan. Nah, tapi ada juga fenomena baru yang terjadi saat ini. Kalau kita bicara tadi ya, sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Didi, adalah oligarki. Oligarki itu mengkonversi kekayaan menjadi kekuasaan ya. Jadi, nah itu dua-duanya harus tertangani itu. Hanya satu aspek saja yang diperkuat tidak bisa. Ekonomi bicara gitu ya. Kalaupun yang satunya kuat, tapi minimal itu bisa meminimalkan tapi tidak bisa menuntaskan gitu. Kalau mau tuntas ya, jadi interrelasi kekuasaan dan kekayaan tadi itu memang harus benar-benar dipagari semuanya gitu ya, secara jelas gitu. Ya baru bisa kita mungkin tadi ya bicara soal ekonomi yang lebih baik dan seterusnya ya, keadilan, kemakmuran dan seterusnya itu. Ya, sudah mulai hilang kesedihannya. Iya. udah berapi-api lagi sekarang ya. Saya sudah merasa ini, Prof. Saya duduk di antara dua orang yang salah. Keras kedua-duanya. Keras. Berarti pejabat walaupun gaji dinaikin nggak bakal ngaruh ya sebenarnya ya. Tetap aja ya bisa ada potensi korupsi juga ya Pak ya, Mas Eko. Pada faktanya yang gajinya gede juga bisa korupsi kan begitu. Jadi bukan berarti gaji gede nggak diperlukan loh ya, tapi bagaimana kemudian institusi itu benar-benar bisa jalan ya. Jadi benar-benar harus bisa diperbaiki gitu ya. Negara maju gajinya gede, tapi mereka taat patuh pada hukum yang berlaku begitu kan, pada aturan main yang berlaku gitu ya. Gaji yang layak kan cuma satu unsur dari membangun negara yang tidak koruptif kan. Unsur-unsur lain juga harus dipenuhi. Jadi dia gajinya besar tapi tidak ada pengawasan, tidak ada keterbukaan, dia nambah jatah, minta tambah. Nggak ada yang cukup. Nggak ada yang cukup, ya namanya kekuasaan. Ya. Manusia emang nggak pernah merasa puas ya mungkin ya. Itu. Tadi kan kita ada ngomong juga tentang oligarki nih Prof ya. Ada muncul nih kata-kata oligarki yang menarik nih yang mau saya bahas juga nih. Pemerintahan kemarin. Gimana tanggapan Pak Ferry? Udah ketawa-tawa nih. Tadi katanya ke Prof Didi. Mungkin saya mau nanya ke Pak Ferry habis itu ke Prof Didi. Kalau kita udah sering ketemu. Kalau saya bisa nanya Pak Didi besok ya. Gimana nih Tamu Pak istimewa Ferry? harus Pemerintahan diutamakan. kemarin apakah berbahaya gitu? Apalagi kalau kita ngelihat kemarin ada kasus dugaan gratifikasi nih ya yang oleh anaknya raja gitu, mungkin kita sebutnya anaknya raja gitu ya, yang abis ditebengin jet pribadi nih Pak Ferry gitu ya. Apakah itu harus diusut lagi nih kasus ini? Apakah gratifikasi ini perlu dituntut lagi dan akhirnya masyarakat pun bisa tahu kejelasannya seperti apa dan bisa adil lah. Ya, pasal 28D kita itu kan bicara soal Undang-Undang Dasar ya, soal perlakuan yang sama di hadapan hukum. Fungsinya itu siapa saja yang melanggar hukum harus diberikan sanksi. Kalau kemudian
karena anak presiden, walaupun dia terkesan menjual martabak dan pisang saja, melanggar hukum lalu dibiarkan, yang terbangun itu adalah impunitas, kekebalan terhadap hukum, yang itu akan merusak banyak hal. Jadi karena dia dekat dengan kekuasaan, dia tidak diusut lagi, maka orang besok cara korupsi yang baik, dekati dulu kekuasaan, baru kita korup. Supaya kita kebal, kan gitu asumsinya. Nah itu akan merusak banyak hal seterusnya. Jadi meskipun dia anak presiden, bahkan presidennya sendiri, dalam negara hukum dia akan kena. Presiden Yu yang di Korea Selatan coba-coba melabrak kekuasaan begitu ya, mempengaruhi parlemen, dia akan kena sanksi. Nah, presiden kita dan keluarganya kalau melakukan kesalahan, melanggar konstitusi, dia harus kena. Apalagi ada motif-motif tertentu yang diduga memanfaatkan relasi kekuasaan demi keuntungan bisnis. Wah, itu harus kena, wajib kena. Karena begitu orang yang megang kekuasaan tidak kena hukum, tapi rakyat kecil dihukum, orang akan melihat ketidakadilan yang luar biasa. Dan itu pasti berdampak kepada proses penyelenggaraan negara yang sehat. Nah, kita kayaknya di dalam berbagai kasus masih sering tertipu kan. Kalau di Korea ada penyimpangan pemimpin, masyarakatnya langsung turut. Jadi kelompok kritis ini. Di sini enggak, masyarakat ini both side ya. Satu melihat penguasa, satu melihat masyarakat. Masyarakat itu permisif. Jadi permisif walaupun melanggar, ini kan yang korupsi bisa jadi ini lagi kan, bisa jadi anggota parlemen lagi, jadi bupati lagi. Betul. Nah, ini permisif. Sehingga kita perlu juga universitas, perguruan tinggi, pendidikan mendidik lagi, ya kan. Begitu dikasih subsidi segala macam, dikasih uang, ya sudah permisif. Nah, itu melemahkan pemberantasan korupsi, melemahkan sekali. Ada perlawanan kemarin, Prof, Garuda Biru, tapi cuma 3 hari. Jadi kalau di Korea kan berminggu-minggu kan. Sebenarnya perlawanan waktu Undang-Undang KPK itu sudah meluas. Ya, 2019. Tapi karena kekuasaan itu menggunakan buzzer, dan saya ada risetnya bersama teman-teman Wijayanto, ya, dia lebih kuat. Jadi Twitter itu kalau dipegang penguasa jadi jahat. Dia jadi propaganda, alat propaganda yang lebih dahsyat daripada goreng di zaman Hitler. Wah, itu berat. Penjelasan yang sama di 2024. Buzzer jahat itu masuk neraka paling dalam. Itu penjelasan Prof sama dengan kejadian pemilu presiden soal buzzer, tapi sekarang tidak di TikTok mereka. Dan ternyata ada permainan bisnis juga kan. Saham tertentu dibagi untuk kepentingan tertentu, dan mereka bisa jualan di Indonesia. Yang sebelumnya dilarang kan? Betul. Ya. Gak apa-apa, kita buka aja, semua kan masalah publik. Jadi kalau masalah publik harus kita buka. Kalau masalah pribadi kita tutup. Ya, kalau kita punya gaji ya beli kerupuk, beli apa, urusan kita. Ya, bahkan ini ya Pak ya, kemarin yang pas zaman-zaman pemilu tuh banyak influencer ya yang di hire ya mungkin ya untuk menjadi buzzer gitu kan, menarik juga itu ya bahwa ada framing juga untuk beberapa tokoh gitu. Nah, sebelum Mas Ferry menjawab, takut keduluan nih. Lah malah dibalas. Jadi buzzer itu juga ada di dalam instansi pemerintah. Betul. Wah. Itu sebenarnya kejahatan-kejahatan yang tidak ilegal itu tidak harus tidak harus dibuka itu, dan sebenarnya parlemen itu yang harus membicarakan. Mana datanya? Ada itu datanya. Dari mana tempatnya, kan lokasi sekarang gampang, ya nggak? Ditaruh, dikasih parlemen. Nah, problemnya parlemen tidak berfungsi. Wah, waktu kecurangan pemilu, Prof, Bang Hadar Nafis Gumai memaparkan di Komisi 2 bukti-bukti kecurangan, rekaman, pembicaraan WA, video. Begitu dipampangkan, langsung Komisi 2 tutup sidang. Wartawan disuruh keluar dan tidak dilanjutkan. Nah, itu kecurangan. Publik harus tahu. Jadi persis kata Prof bahwa banyak kecurangan yang dilakukan negara ditutup-tutupi oleh negara karena semuanya adalah pelakunya. Ada film ya yang mendapatkan hadiah bahwa
aparat negara itu separuhnya jadi bandit berseragam, menyelundupkan barang, narkoba dan seterusnya. Dan itu alat negara harus dikontrol juga, itu kan kekuasaan. Benar. Dan itu parlemen. Ya kalau sekedar pengamat intelektual kita ada suaranya ya, seperti Dirty Food ada, tapi kan nggak bisa melawan uang yang banyak. Kita udah ngelihat ya tadi udah banyak kecurangan yang oknum melakukan gitu ya. Terus gimana sih sebenarnya apa yang bisa masyarakat lakukan ya, yang bisa secara aktif gitu Pak. Jadi nggak cuma di sosmed doang gitu, mungkin apa sih yang bisa kita lakukan gitu, karena kita juga pusing juga sebenarnya Pak, apalagi para Gen Z ini ngelihat masa depan Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kalau ibaratnya kalau sekarang anak-anak bilangnya mungkin Gen Boomer gitu ya, Gen Boomer yang menguasai pemerintah sekarang tapi malah melakukan korupsi dan melakukan hal-hal yang bisa merugikan negara gitu Pak. Apa sih mungkin Gibran Mas Eko bukan Gen Boomer, Gibran. milenial ya Pak? Penguasa juga. Mungkin boomer-boomer di pemerintahan lainnya gitu ya. Gimana nih Pak? Mungkin sambil ngopi mungkin Mas Eko Iya, oke. Ya kalau dari sisi ini ya, pertama tentu sebetulnya penting juga gitu ya, milenial Gen Z itu untuk lebih aware dengan situasi saat ini begitu. Karena kan sebenarnya bisa memutus rantai itu, karena kan ini antar generasi kan ini korupsinya terjadi. Nah, kalau kemudian yang muda-muda itu punya value lain gitu ya, seperti ya bila dia sebagai Gen Z punya value lain kan gitu ya. Anak-anak orang-orang baby boomer itu nggak merasa healing dan lain-lain itu suatu hal yang penting, tapi bagi kalian kan sangat penting gitu kan. Itu sudah sebuah value yang berubah gitu kan. Ya, tak piknik kemana ya, dan juga self reward. Ya, orang bilang FOMO ya. Tapi self reward bisa munculkan korupsi juga sih Pak, karena ya betul, iya. Karena kan butuh duit lagi nih kita. Benar. Nah itu apa artinya gini, generasi muda kan juga lebih melek digital dan sebagainya gitu, yang memungkinkan sebetulnya tadi seperti dibilang Pak Didi gitu ya, dengan kita coba mengurangi ya uang tunai dan segala macam itu, semua transaksi akan lebih transparan. Nah itu generasi mudanya kan sudah aware dengan itu ya, bahkan mungkin lahir sudah digital gitu kan, dia nggak tahu bahwa telepon itu dulu pencet-pencetan gitu kan. Nah, dugaan saya akan ada gitu ya, ada aspek yang bisa dikembangkan. Tapi tentu ini tidak cukup hanya dari masyarakat kan. Masyarakat mungkin bisa katakanlah lebih adaptif dengan itu. Tapi negara kalau nggak ke arah situ ya nggak bisa gitu kan. Kalau negaranya nggak pengen bersih, negaranya institusinya nggak pengen diperbaiki, ya nggak bisa gitu. Karena memang ya ini antar stakeholder memang harus saling terlibat begitu. Nah, saya rasa itu sih salah satunya ya yang bisa dilakukan. Di ini Mas Eko, di pembatasan uang kartal ya, apa istilahnya? Iya. Itu kan kalau kita balik ke ANKEK gitu ya, konvensi PBB melawan korupsi, dia ada serangkai itu, undang-undang KPK, lembaga independen, pidana pencucian uang, perampasan aset, dan pembatasan uang kartal. Iya. Jadi kalau cuma 1 atau 2 saja tanpa 4 ini, cerita pemberantasan korupsi-korupsian kita itu cuma drama itu tadi. Dia harus satu rangkai karena tidak akan maksimal kalau apa yang sudah disetujui dalam konvensi PBB anti korupsi itu tidak kita jalankan. Nah, kita malah ngurangin, Prof. Sudah ada KPK, sudah ini malah ini dimatikan. Perampasan aset tidak pernah dibahas. Benar. Katanya dulu menjelang pemilu mau dibahas. Di prolegnas kita yang baru hilang nih barang. Jadi memang ini masih drama-drama. Jadi kayaknya kita harus rubah tuh, Prof. Peringatan anti korupsi internasional kita itu sedunia itu harus diganti. Peringatan Hari Anti Korupsi Nasional aja dulu. Karena kayak internasional kita nggak ngikutin apa-apa di semangat internasional. Kan? Tingkat nasional dulu ya mungkin ya, baru bisa. Nah berarti kalau gitu Pak Ferry, berarti orang dalam institusi gitu ya, belum serius dong nanganin masalah kayak gini, korupsi. Saya tuh dalam sistem keilmuan saya percaya, karena ini sistem pemerintahan presidensial, maka yang paling sentral untuk mengubah banyak hal itu adalah niat baik presiden. Nah, kan dalam sistem presidensial itu, dalam studi kami mengatakan presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi.
Maknanya dia menentukan banyak hal. Cuman periodenya dibatasi, masa jabatannya dibatasi. Karena dia sangat powerful seperti raja itu. Jadi kalau negara baik pasti ada peran presidennya. Selain dari peran publik ya. Iya. Kalau negara buruk pasti presidennya juga yang bermasalah. Nah, saya percaya masalah kita 10 tahun belakangan ini ada di satu orang. Kalau dalam teori ekonomi politik, presiden itu adalah bandit yang menjadi negarawan. Lebih baik bekas bandit daripada bekas negarawan. Ada teorinya. Jadi teori bandit. Jadi dalam teori itu, teori kekuasaan itu bertahap, ada 3 tahap. Sebelum ada rule of law, sebelum ada macam-macam, yaitu tahap pertama itu penguasa itu adalah roving bandit. Bandit yang berjalan, punya kekuasaan karena senjata dan kekuatan fisik, dia merampas. Ya kayak di film-film cowboy itu. Itu tahap pertama sebelum ada tatanan hukum, ya. Nah, tahap kedua, bandit-bandit ini pintar. Ada yang pintar. Kalau begini, resource habis, gua juga mati. Iya, benar. Masuklah ke tahap stationary bandit. Jadi bandit yang netap, bikin gedung, bikin kekuasaan, tapi mengambil upeti yang banyak. Ya itu yang Mongol segala macam ngambil itu ya. Ya tahap kedua stationary bandit. Jadi diperas saja rakyat. Ya tapi masih ditinggalkan sehingga dia bisa bertanam. Baru tahap ketiga, tahap demokrasi di mana rule of law berjalan. Jadi penguasa itu sejatinya harus diperlakukan sebagai bandit. Ketika dia melabrak hukum, dia jadi bandit. Kalau dia diperlakukan sebagai malaikat, ya salah. Jadi nggak ada, niat baik itu sudah harus dilupakan. Yang ada harus dikontrol. Sehingga dia harus dikontrol dengan peraturan. Karena teorinya tadi kekuasaan itu kan ya pasti korup kalau tidak ada rule of law-nya. Persis dengan mirip teori hukum tata negara, persis, Prof. Iya, ini ada teori ekonomi, teori ekonomi politik. Ya, ada James Madison persis mengatakan yang sama. Jadi ini dari Olson ya, pemenang Nobel ekonomi. Belum tentu 100 tahun ada pemenang Nobel di sini kan. Iya, teori yang absah yang kita petakan ke keadaan kita. Gitu bila gitu. Kalau dari hukum tata negara mungkin tadi disampaikan Pak Ferry gimana, Pak? Iya, persis sama. Nama pendapatnya James Madison yang mengatakan di Federalist Paper-nya di Amerika itu, dia cerita bahwa kekuasaan itu karena tidak diisi oleh para malaikat, ya harus diawasi. Jadi dia menjelaskan begini, kalau seluruh warga negara ini, manusia ini adalah malaikat, kita sudah bisa dipastikan tidak butuh negara. Karena semua akan tertib dengan sendirinya. Kalau penyelenggara negara adalah semuanya malaikat, kita tidak butuh pengawasan. Tapi karena mereka tidak malaikat, mereka bandit-bandit negara itu. Ya butuh pengawasan. Jadi asal muasalnya bandit. Kekuasaan itu asal muasalnya bandit. Gitu. Baru setelah dia ada rule of law, ada demokrasi, ada check and balances, ada transparansi, baru dia menjadi negarawan. Mengikuti itu. Ketika itu semua ada, dia balik lagi sebagai bandit. Lebih baik mantan bandit daripada mantan negarawan. Ini masalah. Malaikatnya malaikat maut ya. Nyabuti uang APBN. Ini gak Oke, mungkin kita udah di penghujung acara nih ya Pak Ferry, Mas Eko dan Prof Didik. Kita mau mendengar sejenak nih, mungkin satu kata atau ya satu kalimat singkat lah gitu ya. Closing statement dari kedua narasumber kita nih, dari Pak Ferry, dari Mas Eko Listianto pastinya. Mungkin bisa dari Mas Eko, dari sisi ekonomi bagaimana dengan korupsi ini, Mas? Gimana malaikat maut tadi, Mas Eko? Jelaskan, elaborate lagi, Mas. Jadi gini, pertama ya terkait korupsi ini ya dan institusi tadi ya, saya rasa memang semakin kesini ya semakin artinya semakin banyak ya ilmu-ilmu terutama ini khususnya di ekonomi itu sangat berkaitan dengan bagaimana institusi itu dirawat, dijaga gitu ya. Dan bahkan di Nobel yang tahun ini itu pun juga Darren Acemoglu itu bicara institusi kan. Ada institusi yang ekstraktif, ada yang inklusif gitu kan. Ya yang bisa menyelamatkan bangsa menjadi bangsa maju, institusi yang inklusif. Harusnya gitu. Dirawat, tidak dirusak-rusak. Harusnya begitu Pak. Jadi kalau ini sudah jadi dirusak, nggak jadi closing. Dipancing terus. Dipancing terus. Biasa ekonom tidak ada closing gitu. Karena masalah tidak selesai hanya dengan berakhirnya podcast ini. Dan kalau ada 2 ekonom, kesimpulannya 5. Jadi gambaran
Prediksinya meleset terus. Benar gitu. Jadi gambaran bagaimana ke depan ya menurut saya ya bagaimana ekonomi ke depan itu akan sangat bergantung bagaimana institusi ini bisa kita perbaiki atau tidak gitu. Kalau kita ke depan semakin melihat banyak institusi lembaga yang menjaga hukum ya, menjaga supaya tidak terjadi korupsi itu semakin didelusi bahkan dirusak gitu ya atau bahkan dihilangkan. Nah, itu tanda-tanda tuh upaya mencapai negara maju itu akan semakin susah begitu. Dan itu sudah empiricalnya ada, peraih Nobelnya juga ada begitu. Jadi saya rasa nggak ada pilihan lain ya ke depan memang pembangunan kita kalau mau bicara ekonomi lebih baik berarti bangunlah institusinya secara lebih baik begitu. Oke, nah mungkin terakhir nih mau dengar closing statement dari Pak Ferry Amsari nih mungkin. Mau nggak Pak? Ini waktu di Dirty Food serius sekali di sini ketawa. Aslinya yang mana? Aslinya ya, kita ketawa. Kalau itu actingnya. Film Pak soalnya Pak. Ya, problem negara koruptif itu bukan urusan teman-teman ekonomi saja, hukum tata negara, itu urusan kita semua. Sosiolog, bahkan masyarakat hukum adat juga terdampak dari problem negara koruptif itu. Contohnya ada di negara antah berantah, Prof. Pindah ibu kota sesuka hati, itu terdampaknya masyarakat hukum adat. Sampai sekarang mereka masih bingung statusnya bagaimana kan. Nah, bagi saya karena ini dampaknya kepada kita semua, perlawanannya juga harus dari kita semua. Tadi Prof. Didi entah putus asa atau entah panggilan perang gitu ya, menyampaikan bahwa kalangan akademisi harus mulai bersuara. Dan bagi saya ini panggilan yang perlu didengar oleh seluruh teman-teman akademisi ya, untuk kemudian ayo bersuara, jangan tinggalkan publik, untuk kemudian memastikan negara ini bisa menjadi lebih baik. Sebelum nanti sentralistik terjadi, artinya korupsi juga akan disentralistikkan, dan seluruh tabiat koruptif itu akan semakin susah dicegah. Wah. Tepuk tangan ya. Menuju Jumat berkah ya Pak. Mau ada punchline tapi sudah dicandain Prof. Didi tadi ini ketawa dulu. Kita mau dengar punchline dari Prof. Didi nih. Iya, punchline dari Prof. Didi. Masih ada waktu sedikit lagi mungkin Jadi punchline. saya sudah ngarek simpulan ya. Iya, Jadi terima kasih Bila yang sudah ngerjain saya. Jadi terima kasih ya teman-teman ya, Mas Ferry dan Mas Eko ya, Bila juga ya. Dan ya kita harus terus ya bersuara, dan ada tulisan Mas Fahri di Kompas hari ini, kaum inteligensia dan pemerintahan Prabowo. Jadi lebih baik pemerintahan Prabowo itu mendengarkan intelektual ya daripada mendengarkan buzzer. Karena buzzer itu selain dibayar juga banyak menyimpangkan informasi ya. Dan yang harus diwaspadai juga ada buzzer yang memberikan satu penyebaran subliminal contents. Ya kalau dulu iklan itu kepada orang seperti minuman keras, tiba-tiba pantatnya perempuan itu langsung masuk melekat, nggak hilang-hilang. Nah, kejahatan buzzer itu banyak sekali yang seperti itu. Itu saya kira hukumnya belum ada. Itu sebenarnya kejahatan yang merusak mental orang dan seterusnya ya. Dan itu ahli psikologi yang harus melakukan ya. Dan kita ya, ini kan urusannya dengan kekuasaan, dan korupsi itu tidak hanya dalam konteks uang, tapi juga memperdayai orang, kekuasaan itu melemahkan masyarakat dan seterusnya ya. Saya kira gitu ya Bila ya. Saya ini jadi apa nih? Jadi anchor atau jadi cukup ya. Terima kasih teman-teman. Ini in-depth. Sekarang di belakangnya inilah perpustakaan Pak Faisal Basri. Semangat beliau itu luar biasa. Saya pernah langsung saya bilang dengan Muhaimin Iskandar. Waktu itu tahun ketiga pemerintahan Jokowi. Kita rapat tertutup. Sekarang ini nggak ada oposisi. Yang oposisi itu hanya Faisal Basri. Jadi DPR itu bungkam. Pada tahun ketiga udah bungkam. Jadi Jokowi itu sudah mempunyai kekuasaan sangat kuat, apalagi tahun ke-5, 6, 7 sudah sangat kuat. Bahkan di akhirnya ada aneh juga masih punya kekuasaan. Itu
menurut saya berat dan harus dikontrol kekuasaan itu. Dan itulah sumber korupsi kekuasaan itu. Saya kira demikian ya. Terima kasih semua. Bila ya, Mas Eko ya, Mas Ferry. Sudah hadir di Ngopi ya, di ngobrolin ekonomi politik Indonesia di Indef. Nantikan episode Ngopi di Indef berikutnya teman-teman pada YouTube Official Indef, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Dan untuk informasi kegiatan Indef lainnya teman-teman bisa kunjungi di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.